지금 가봤자 너한테 좋을 거 없어. 너 같으면 가만히 있겠냐? 했으니까 걔가 사진 퍼뜨렸겠지. 만나서 잘 해결했다면서. 그냥 입 다물게 했다면서. 강당에 들어온 사람 누구야? 근데 같이 가자고. 어? 겁나 미친 맛! 맛있네. 괜찮아? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Revenge of Others episode 4 yang semakin seru. Ini dia, by Mimin. 이게 뭐라고! 지금 가봤자 너한테 좋을 거 없어. 너 같으면 가만히 있겠냐? Okjanmi meminta tangannya untuk dilepaskan karena dia pengen ngebalas si Jihyun, apalagi dia pengen ngejelaskan kepada orang-orang bahwa dirinya itu nggak salah sama sekali. Lalu di sini kemudian Jisuhun mengatakan kepada Okjanmi mungkin aja ke depannya Okjanmi bakal mengalami hal-hal yang lebih aneh lagi dan segera menyuruh Okjanmi untuk benar-benar keluar dari sekolah itu dan kembali lagi ke sekolah lamanya dia. Tapi Okjanmi nggak mau dan dia bakal mencari tahu siapakah orang yang udah memfitnah dirinya. Lalu dia memanggil Daeon dan meminta HP-nya Daeon. Karena di handphonenya dia tiba-tiba aja foto tersebut hilang. Mungkin dihapus sama orang yang udah ngambil handphonenya dia. Lalu dia langsung ngeliat chatannya dia kepada Daeon. Ternyata dia ngerasa bahwa nggak pernah melakukan hal itu dan juga ngechat Daeon dengan kata-kata seperti itu. Lalu Okjanmi sepertinya menjadi curiga nih, bahwa memang seseorang sudah memanipulasi semuanya. Cuma pertanyaannya, siapakah dia? Kemudian Okjanmi bercerita kepada Jaebom bahwa sebenarnya pada waktu hari itu dia pingsan, itu bukan karena sakit kepala, karena ada orang lain yang udah memukulkan bata ke kepalanya dia. Lalu dia meminta si Jaebom ini untuk membantunya mencari tahu sebenarnya itu siapa sih pelakunya. Dan Jaebom pun bersedia ngebantu Okjanmi. Sementara itu Jihyun marah kepada Jisuhun karena udah ngebantu Okjanmi. Tapi di sini Jisuhun menjelaskan kepada Jihyun bahwa bukanlah Okjanmi yang udah melakukan hal itu kepada dirinya. Namun tetap aja si Jihyun ini nggak terima dengan jawaban yang diberikan oleh Jisuhun. Dia menganggap bahwa Suhun tuh cuma ngebela Okjanmi doang. Ditambah lagi ketika mereka lagi makan di kantin, dia melihat Okjanmi bersama dengan Jaebom dan dia semakin gak suka dengan Okjanmi. Apalagi Okjanmi terlihat kayak happy banget bersama dengan Jaebom. Nah setelah itu Jaebom langsung melihat CCTV di sekolah mereka. Karena kebetulan kan orang tuanya kan kaya nih. Jadi dia diberikan akses untuk melihat CCTV di sekolah mereka. Karena seharusnya hanya orang tertentu aja yang boleh. Dan disitulah dia ternyata melihat ada orang lain yang memang masuk ke auditorium itu. Cuma Mimin curiga aja nih, kalau nantinya dia nggak bakal memberitahukan kepada Okjanmi bahwa dirinya melihat sesuatu di video tersebut. Nggak tahu sih, Mimin hanya berpikir seperti itu. Nggak cuma sampai di situ, nah rumor bertambah lagi tentang Jihyun dan juga Oh-sung yang ternyata dirumorkan tinggal bersama dan mereka berdua itu adalah saudara. Semakin marahlah Jihyun ini kepada si Okjanmi yang udah menduga bahwa yang nyebarkan rumor itu adalah Okjanmi. 했으니까 걔가 사진 퍼뜨렸겠지. 만나서 잘 해결했다면서. 그냥 입 다물게 했다면서. Kemudian dirinya dan juga Oh-sung langsung berbicara di atap dan di sini Jihyun mengatakan kepada Oh-sung bahwa ya uruslah itu si Okjanmi, lu bilang Okjanmi udah berjanji gak bakal membeberkan informasi itu tapi ternyata Okjanmi sudah melakukan hal itu. Lalu Oh-sung mengatakan bahwa ya itu semua salah Jihyun karena Jihyun udah melakukan hal yang buruk kepada Okjanmi sehingga Okjanmi memilih untuk membeberkan informasi tentang rahasia mereka. Kemudian Oh-sung mengatakan kepada Jihyun untuk segera mengurus Okjanmi karena dia juga nggak suka dengan Okjanmi. Wah, bisa bahaya banget nih, benar-benar bahaya posisi Okjanmi. Terus
ketika Ok Chan-mi bertanya nih kepada si Jaebom apakah dia melihat orang yang masuk ke auditorium, Jaebom mengatakan bahwa nggak ada orang sama sekali. Benar tebakan Mimin bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Bisa jadi dia kenal dengan orang itu. Kalau dia kenal berarti orang itu adalah ya si Osung. Kemudian Osung pergi menemui ayahnya dan memberitahukan bahwa dia kurang suka dengan teman sekelasnya si Ji-hyun yaitu Ok Chan-mi, dan dia pengen bahwa Ok Chan-mi itu segera dikeluarkan dari sekolah mereka dan juga mengatakan kepada ayahnya bahwa Ok Chan-mi itu tinggal di tempat ilegal. Wah. Terus pada malam harinya si Ok Chan-mi itu ditelepon sama si Ji-hyun dan meminta bertemu di tempat parkir gitu. Ternyata di sana Ji-hyun itu udah menyiapkan ya hadiah kepada Ok Chan-mi. Dia bersama orang-orang bayarannya dia udah berada di sana. Terus ya kita tahulah apa yang terjadi kepada si Ok Chan-mi. Dia langsung diserang oleh orang-orang bayarannya si Ji-hyun. Kebetulan lokasinya itu dekat dengan rumahnya si Ji Soo-hun yang kebetulan juga pada waktu itu dia lagi mandi nih. Nah, terus ketika dia selesai mandi, dia kan sempat keluar tuh di atap rumah. Dia langsung melihat bahwa ada orang yang lagi berantem, dan ketika dia sadar bahwa orang itu adalah si Ok Chan-mi, dia langsung lari ke bawah. Tapi keburu si Ji-hyun dan juga antek-anteknya ini udah pergi dari sana. Sedangkan Ok Chan-mi udah babak belur kayak gini. Kasian banget sih sebenarnya. Dan ya nggak mungkin dia bisa ngelawan orang-orang suruhan dari si Ji-hyun itu kan. Dan ketika dia berpapasan dengan si Ji Soo-hun, dia hanya diem doang tanpa berkata apa-apa. Ok Chan-mi langsung pergi meninggalkan Ji Soo-hun. Lalu dia langsung ngambil motornya dan langsung tancap gas gitu aja. Ji Soo-hun juga ya cuma bisa diam ngeliat Ok Chan-mi dan dia pun gak bisa berkata apa-apa. Dia pun mungkin shock kali ya ngeliat Ok Chan-mi dan juga ngerasa bersalah karena gak bisa menyelamatkan Ok Chan-mi pada saat itu. Dan ketika dia lagi membersihkan areal itu, dia menemukan kartu pelajarnya si Ok Chan-mi. Dan dia pun memutuskan untuk memberikan kartu pelajar itu kepada Ok Chan-mi. Dan ketika Ok Chan-mi sampai ke kosannya dia, ternyata di sana itu ditempel banyak banget foto-foto Ok Chan-mi yang diedit sama seperti fotonya si Ji-hyun pada waktu itu. Wah, bener-bener Ji-hyun. Kemudian Ok Chan-mi langsung nyopotin semua foto-foto itu, dan ternyata masalah dia nggak sampai di situ aja. Bapak kosnya dia pun langsung ngusir Ok Chan-mi pada malam itu juga. Karena sesuai yang di request sama si Osung bahwa Ok Chan-mi itu udah ketahuan bahwa dia tinggal di kosan yang ilegal yang sebenarnya nggak boleh untuk siswa. Walaupun Ok Chan-mi udah mohon-mohon nih kepada bapak kosnya untuk boleh nginap pada malam itu sebelum besoknya dia mencari kosan lain, tapi si bapak kosnya tidak mengizinkan dan menyuruh Ok Chan-mi untuk segera berkemas pada malam itu juga. 아까 옥상에서부터 다 봤냐? 볼 걸 보여줘. Kemudian Ji Soo-hun mampir ke kosannya si Ok Chan-mi karena dia pengen mengembalikan kartu pelajarnya Ok Chan-mi yang dia temukan di tempat parkiran tadi. Dan disitulah kemudian Ji Soo-hun bertanya kepada Ok Chan-mi dia mau tidur di mana pada malam itu. Nah karena Ok Chan-mi bilang ya pasti banyaklah tempat nanti. Lalu Ji Soo-hun menawarkan untuk Ok Chan-mi agar tidur di rumahnya dia. Wow. Ok Chan-mi otomatis kaget dong karena tiba-tiba aja Ji Soo-hun menawarkan hal itu kepada dirinya. Alhasil ya mau nggak mau Ok Chan-mi menyetujui hal itu karena dia juga nggak tahu dong harus kemana karena di beberapa tempat yang dia pengen kunjungin juga itu nggak nerima siswa. Lalu si Ji Soo-hun membereskan rumahnya dia agar Ok Chan-mi bisa lebih nyaman. Tapi kalau misalkan mau ke toilet ataupun mau mandi, Ok Chan-mi harus ke kamar mandi bawah karena ruangan itu nggak ada kamar mandi sama sekali. Dan karena lapar, Ok Chan-mi ngajak si Ji Soo-hun tuh untuk makan karena dia belum ada makan sama sekali. Ini udah kayak acara mukbang ya berdua. Setelah itu mereka balik lagi ke rumah. Ji Soo-hun harus tidur di ruang ring tinju dan Ok Chan-mi tidur di ruangan ataupun di rumahnya si Ji Soo-hun. Awalnya Ok Chan-mi kayak nggak enak gitu kepada Ji Soo-hun, tapi gimana lagi kan, nggak mungkin mereka tidur di ruangan yang sama.
Ok Chan-mi bersyukur banget karena akhirnya dia mendapatkan tempat tinggal pada malam itu nggak jadi luntang-lantung. Terus ada sebuah plot twist lagi nih, ternyata handphone si Ok Chan-kyu itu ada di tangannya si Oh-sung. Nah loh, berarti yang udah ngedorong Ok Chan-kyu itu Oh-sung. Tapi Mimin nggak percaya gitu aja. Drakor pasti bakal banyak plot twistnya, bisa jadi temennya dia. Keesokan paginya sebelum berangkat sekolah, karena mereka bingung mau makan apa nih, Ok Chan-mi langsung menunjukkan kebolehannya dalam memasak kepada Ji Soo-hun dan jadilah makanan ini. Kelihatannya enak sih, dan ketika dicoba, kemudian mereka pun langsung menikmati makanan mereka berdua. Dan ternyata rasa masakan dari si Ok Chan-mi itu benar-benar enak. Mereka berdua pun terlihat sangat-sangat menikmati makanan tersebut. Setelah itu mereka langsung berangkat sekolah berdua, dan ketika di lampu merah itu tiba-tiba aja Jae-bom menyapa si Ok Chan-mi. Wow, semoga tidak ada peperangan antara dua orang yang nantinya mungkin bakal suka sama Ok Chan-mi, bisa jadi kan? Namun ketika Ok Chan-mi sampai sekolah mereka dan ketika ngebuka loker, lagi-lagi dia menemukan secari kertas yang mengajak dia bertemu lagi di auditorium. Terus Ok Chan-mi menganggap bahwa orang itu adalah si Ji Hyun dan dia pun langsung marah-marah kepada Ji Hyun dan mengatakan bahwa dirinya nggak pernah tertarik sama sekali untuk membeberkan rahasianya Ji Hyun. Ditambah lagi dia juga bukan orang yang nyebarkan fotonya Ji Hyun. Tapi Ji Hyun ini nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ok Chan-mi kepadanya. Kemudian si mbak rambut putih nyari-nyari masalah nih kepada Ji Hyun, di mana dia langsung membeberkan bahwa dia udah tahu bahwa Ji Hyun dan juga si Oh-sung itu adalah saudara. Lalu dia kayak bertanya-tanya gitu, apakah mereka sengaja selama ini berangkat sekolah tidak bareng itu biar orang-orang nggak tahu. Benar-benar si mbak rambut putih ini nyari masalah dan ngebuat si Ji Hyun dan juga si Oh-sung itu kayak marah dan juga geram kepada si mbak rambut putih. Kayaknya nunggu aja nih si mbak rambut putih bakal kena lagi sama Ji Hyun. Kemudian Jung Kyung datang lagi dong ke sekolah itu untuk bertemu dengan seseorang. Ternyata orang itu adalah Oh-sung. Mimin semakin curiga nih dengan si Oh-sung ini, karena ternyata dia kenal dekat juga dengan si Jung Kyung ini. Dan sepertinya ada sesuatu hal yang mereka tutup-tutupi. Ditambah lagi Jung Kyung mengatakan kepada Oh-sung bahwa Oh-sung ini udah berjanji bakal ngebantu dia untuk mencari tahu siapakah orang yang udah mukul dia pada malam itu. Tapi Oh-sung mengatakan bahwa dia nggak bisa berjanji dan juga langsung nyuruh Jung Kyung agar segera pergi dari sana. Ditambah lagi kalau orang-orang tahu mereka bertemu, nah bisa jadi orang-orang bakal semakin curiga bahwa ada sesuatu hal yang mereka sembunyikan. Kemudian si Jung Kyung ini nggak mau pergi dari sana dan dia pun malah main-main di ruangan basket sekolah itu. Sehingga ngebuat si Jae-bom kayak ya nyuruh dia untuk segera pergi dari sana. Tapi si Jung Kyung ini kan benar-benar nggak bisa dikasih tahu dan dia pun langsunglah memberikan pelajaran kepada si Jae-bom. Jae-bom yang bisa ngapa-ngapain pada waktu itu, dia pun langsung kena ganggu oleh teman-temannya ataupun saudara-saudaranya si Jung Kyung itu. Tapi untung aja ada si Ji Soo-hun yang ngebelain Jae-bom pada saat itu. Ji Soo-hun langsung ngebantu Jae-bom untuk berdiri dan langsung berikan pelajaran kepada saudara-saudaranya si Jung Kyung. Namun saudara-saudara si Jung Kyung itu masih aja ngelawan si Ji Soo-hun, berharap mereka tuh bisa memberikan pelajaran juga kepada Ji Soo-hun. Tapi untung aja mereka itu ya jelas kalah dong, ya kan? Karena mereka ngelawan tukang boxing. Kemudian tibalah waktunya di jam tempat Ok Chan-mi itu berjanji dengan orang yang mengirimkannya surat. Cuma di auditorium kok lagi rame banget gitu kan. Nah ternyata ada seorang biksu di sana yang mau memberikan sebuah video motivasi gitulah kepada mereka. Dan ketika dia memutarkan video, ternyata video yang diputarkan itu benar-benar di luar nalar mereka. Video itu adalah video kejadian di mana Ok Chan-kyu itu koit dan terjatuh dari atas gedung. Hal itu membuat heboh semua siswa di sana dan di situ juga lah orang-orang tahu bahwa Ok Chan-kyu itu bukan bundir
tapi didorong oleh orang lain. Ok Chanmi yang langsung lihat langsung video itu, dia langsung shock dan cuma bisa terdiam sambil menangis. Pasti shock banget sih ngelihat video saudara sendiri seperti itu. Terus si ibu detektif pun akhirnya melihat video itu dan akhirnya dia juga percaya tentang omongan Ok Chanmi bahwa ternyata saudara kembarnya dia, si Ok Chan-kyu itu tidak buntir tapi didorong oleh orang lain. Kemudian si ibu detektif ini kayak berniat gitu untuk ngebuka lagi kasusnya. Tapi ternyata atasannya dia, si ibu ini kayak nggak mau kalau itu dilanjutkan. Udah mendingan gak usah urusin lagi urusan itu dan lupakan aja, karena kan kasus itu sudah dianggap selesai, jadi nggak usah lagi diurusin. Tapi si ibu detektif itu tetap berusaha untuk ngebongkar lagi, tapi atasannya mengatakan bahwa udah nggak usah. Mimin jadi curiga, kayaknya si ibu itu tahu dan dia kayak maksa gitu si ibu detektif untuk menghentikannya, karena kalau terbongkar pasti pelakunya adalah orang yang tak biasa. Namun ayahnya si Ok Chan-kyu memanggil si ibu detektif itu dan mengatakan bahwa untuk menyelidiki kasus itu kembali. Bahaya nih. Kalau seandainya si Osung pelakunya, bagaimana ya perasaan ayahnya? Apakah bakal tiba-tiba dihentikan lagi atau gimana? Kita lihat nanti. Sementara itu Ok Chanmi terus menangis dan penasaran siapakah orang yang udah mengirimkan dia surat itu. Kemudian Ji Soo-hun merasa kasihan kepada Ok Chanmi dan bertanya apakah Ok Chanmi baik-baik saja setelah dia melihat video rekaman yang mereka lihat di auditorium pada siang tadi. Ok Chanmi mengatakan bahwa dirinya baik-baik aja, bahkan dia pun sudah bersiap kalau dia melihat video itu. Intinya dia kayak udah kebal gitu, dan yang sekarang dia pengen lakukan adalah dia pengen tahu sebenarnya siapakah orang yang udah ngedorong abangnya dari sana. Kemudian di sisi lain Osung diajak bertemu dengan Jaebom. Nah di sini Osung tuh kayak panik gitu loh. Dan ketika Jaebom itu bertemu dengan dia pada malam itu, di sini si Jaebom tuh langsung membahas tentang auditorium. Ternyata tebakan kita benar bahwa orang yang pergi ke auditorium dan udah ngegeplak kepalanya si Chanmi pakai bata itu adalah si Osung. Awalnya Osung nggak mau ngaku nih kepada Jaebom dan dia pura-pura bego gitu kan dan pura-pura polos. Kemudian Jaebom menunjukkan video rekaman kepada si Osung. Dan ketika itulah Osung jadi ya nggak bisa ngelak lagi dong setelah ditunjukkan video rekaman oleh si Jaebom. Dan di sini Jaebom juga mengatakan kepada Osung untuk jangan pernah mengganggu Ok Chanmi lagi. Tapi di sini Osung mengatakan kepada si Jaebom bahwa dia nggak suka sama Ok Chanmi karena Ok Chanmi udah mengganggu kehidupannya dia. Terus yang makin mencurigakan adalah ketika si Osung ini mengatakan kepada Jaebom bahwa Ok Chan-kyu ataupun Park Won-suk itu adalah saudara kembarnya Ok Chanmi, ekspresi dari si Jaebom itu benar-benar berubah. Nah di sini nih kita jadi curiga apakah Jaebom selama ini pura-pura hilang ingatan. Dan seperti bilang tadi, kalau bukan si Osung pelakunya, apakah pelaku sebenarnya itu adalah Jaebom? Selama ini pura-pura hilang ingatan, pura-pura ngilang dari sekolahnya agar dia terlihat tidak pernah melakukan sesuatu hal yang seperti itu. Kita lihat nanti apakah tebakan kita ini benar antara Jaebom ataupun Osung ataupun Jihyun. Nah, karena si mbak rambut putih itu mencari masalah dengan Jihyun, alhasil ya dia pun harus mendapatkan hukuman dari Jihyun. Makanya mbak rambut putih dibilang jangan nyari masalah. Alhasil kena lah dia sama si Jihyun, disuruh sama Jihyun untuk dihajar sama orang-orang suruhannya dia. Keesokan harinya Chanmi mendapatkan surat lagi nih di lokernya dia, sering banget ya, dan nyuruh untuk segera bertemu lagi. Ok Chanmi langsung memenuhi undangan orang tersebut. Dan ini juga plot twist banget sih. Bener-bener gak nyangka banget ketika Ok Chanmi datang ke sana. Ternyata orang yang ingin bertemu dengan dia itu adalah si Jaebom. Nah loh, so apakah Jaebom yang udah melakukan hal itu kepada saudara kembarnya dia Ok Chan-kyu?
Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 5 dan 6 minggu depan. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye-bye.